Hidup tak perlu ketakutan, sumber daya tiada habisnya. Tempuh hidup dengan semangat, semangat juang tiada akhir. Tanpa lautan kita sekarat, bagaikan ikan kehilangan air. Bila engkau memancing belut, pancinglah pula ikan nila. Bangsa yang mampu taklukkan laut, mereka berhak kuasai dunia. Beli beras di kota Kerawang, ke Pangandaran kita beli ikan. Kampung saya loh Pak. Bangsa Indonesia setegar karang, asal semua jaga persatuan. Langit mendung berwarna hitam, pertanda sebentar lagi turun hujan. Hai asing, jangan macam-macam. Nenek moyang kami penakluk lautan. Ikan pari makin langka, tak bisa dipelihara dalam selokan. Mari jaga laut kita, yang bandel saya tenggelam. Kita beri tepuk tangan buat Ibu Susi Budiantuti. Terima kasih banyak Ibu. Aplausnya ayo lebih meriah lagi. Luar biasa, semuanya temanya tentang laut dan ikan, ya. Ya, habis ini kita harus makan ikan semua nih, biar sehat, cerdas. Ya, kalau nggak ditenggelamkan sama Ibu katanya. Baik, kalau tadi Bu Susi sudah, nah sekarang saya mau menantang rival abadinya Bu Susi nih. Kemarin ada rival di Danau Sunter ya? Ya, betul ya. Kita minta kepada yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Sandiaga Uno. Ini pantun Betawi nih. Pantun Betawi. Silakan Bang Sandi. Pak Zul, para menteri dan rival abadi saya, Bu Susi, bos-bos, ada Pak Boy, Pak Edwin dan semua yang ada di sini. Tidak bisa saya sebutkan. Pertama-tama saya ingin selamat dulu nih buat Mas Ibnu sama Mbak Seli. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Batik Trusmi. Ini sangat menginspirasi saya bahwa 5-10 tahun yang lalu saya melihat Batik Trusmi terus berkembang dan alhamdulillah hari ini dapat ganjaran tokoh perubahan. Ini karena Jakarta tadi disebut-sebut sama Pak Irfan sebagai salah satu yang paling bertanggung jawab untuk mempersatukan Indonesia lagi. Saya pantunnya tidak tentang Danau Sunter, tapi tentang persatuan. Indonesia penuh keberagaman, agama, suku, budaya, dan bahasa. Walau kita dilahirkan berlainan, insya Allah tetap satu bangsa Indonesia. Kalau di Betawi, ini kan tadi Melayu nih ada Ustaz Abu Somad. Saya juga lahir di Riau sebetulnya, tapi kalau di Jakarta itu kalau habis satu bait jawabannya cakep. Cakep. Jadi kita semua cakep ya. Cakep. Kita bilang cakep ya. Cakep. Siap? Ya. Siap? Ya. Oke, yang kencang Pak Totong di belakang. Buah salah memang berduri. Manis rasanya membuat nikmat selera. Mari kita menjadi lem perangkat NKRI. Demi bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera. Ini ada tenggelamnya, jangan dibaca deh. Buah nangka, buah semangka, dimakan tinggallah cangkang.
Buset deh. Banyak amat dimakan. Meski dalam suka dan duka, persatuan kita jangan sampai hilang. Baca deh buat musisi ini tenggelam. Sia-sia tenggelam dalam duka. Duduk di pintu jangan dipaksa. Penduduknya beribu suku bangsa. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih untuk semua, sukses untuk Republika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sandiaga Uno. Kita beri tepuk tangan dong ya. Jadi yang menang siapa? Bu Susi apa Bang Sandi nih? Hah? Siapa yang menang nih? Mending Bu Susi aja deh daripada nggak pulang nanti. Iya benar ya. Bu Susi aja kali ya. Iya Bu Susi aja deh. Oke. Baik para hadirin dan undangan yang berbahagia, tadi sama-sama kita sudah berikan penganugerahan tokoh perubahan Republika pada dua tokoh, ada ibu yang masih muda belia, Ibu Seli, dan juga kepada Bapak Suprajarto. Dan selanjutnya masih ada 3 tokoh perubahan Republika 2017. Siapakah dia? Baiklah, inilah dia tokoh perubahan Republika 2017 selanjutnya. Ustadz Abdul Somad LC-MA, pendakwah. Kita akan disatukan oleh cinta kepada bangsa, cinta kepada negeri, dan memang agama Islam mengajarkan itu. 2 tahun terakhir nama Ustadz Abdul Somad melambung. Ia menjadi dai muda dan tengah naik daun. Pendakwah kelahiran Sila Lama, Asahan, Sumatera Utara, 18 Mei 1977 dicari oleh umat dimanapun ia hadir untuk berceramah. Ulama yang bergerak adat Datuk Seri Ulama Setia Negara ini berhasil memanfaatkan media sosial sebagai media berdakwah untuk menembus keterbatasan ruang dan waktu. Ceramah alumnus Universitas Al-Azhar Mesir digemari seluruh lapisan kalangan, mulai dari artis, pejabat, ataupun sesama dai. Ceramah yang disampaikan sang Ustadz dinilai umat mampu memberikan pencerahan dan semangat untuk bangsa Indonesia. Dalam setiap ceramahnya, ia tegas meneguhkan prinsip membuktikan Islam rahmatan lil alamin, yang merengkuh perbedaan-perbedaan yang hadir sebagai penyejuk bagi seluruh masyarakat. Inilah prinsip yang terpatri di dalam dirinya sejak dini. Baik hadirin, kita sambut inilah dia Ustadz Abdul Somad. Kami mohon untuk naik ke atas panggung. Kami persilahkan Ustadz Abdul Somad untuk naik ke atas panggung. Bapak Erick Thohir, dan juga turut melalui Bapak Irfan Junaidi untuk naik ke atas panggung, serta kami mengundang Bapak Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR RI untuk naik ke atas panggung berkenan memberikan trofi kepada tokoh perubahan Republika 2017. Bapak Irfan, silakan. Ya. Kita beri tepuk tangan, inilah dia Ustadz Abdul Somad. Dengan dakwahnya yang menenteramkan, menyatukan umat Islam, dan juga menyatukan bangsa. Terima kasih Bapak Zulkifli, kami persilakan untuk kembali lagi ke tempat duduk. Kami persilakan kepada Ustadz Abdul Somad untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan memakan ikan, jangan dimakan dengan daun asparagus. Melihat Pak Zulkifli Hasan, ingat janji bulan Agustus. Sama-sama kita hormati Bapak Erick Thohir beserta keluarga besar Republika, bil khusus ibunda beliau. Saya melihat gambar ibu beliau tadi, teringat ibu saya. Melihat ibu-ibu
ingat ibu kita. Tapi melihat penyanyi tadi lupa pula. Pak Ibu Menteri tak dapat saya sebut satu persatu. Kemudian Bapak Wakapolri, hadirin hadirat muslimin muslimat, saudaraku yang mungkin tidak seakidah, tapi engkau tetaplah satu kebangsaan. Sama-sama. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kedua tokoh sebelumnya bingung atas dasar apa mereka dipilih. Dan tentu saya pun mengikut mereka. Ketika saya dapat berita melalui WhatsApp, Ustadz, nanti Ustadz akan dapat penghargaan 5 tokoh perubahan. Lalu saya tanya, siapa yang akan memberikan? Republika. Saya tanya, Republika itu masih ada sekarang. Lalu kemudian, kalau dikatakan perubahan itu standarnya apa, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, saya adalah ustadz yang tidak pernah berubah dari dulu. Peci hitam, baju putih. Sampai banyak jamaah yang komplain di komentar YouTube itu, Ustadz gantilah baju. Karena kami payah membedakan mana ceramah yang lama, mana yang baru. Tapi insya Allah setelah satu majelis, saya yakin setelah satu majelis dengan prestasi batik ini, nampaknya pakai baju batik. Setelah saya diundang ke beberapa tempat, barulah saya terasa susahnya berkomunikasi. Diundang oleh orang Aceh, mereka bahasa Aceh. Diundang kawan-kawan di Makassar, mereka bahasa Bugis, bahasa Makassar. Disitulah baru saya tahu kenapa bangsa ini bisa bersatu. Ternyata yang menyatukan itu adalah bahasa Melayu. Saya ke Aceh, senyum mereka, senyum saya. Rupanya yang disenyumkan mereka saya. Pergi ke Jawa, ceramah, ke Malang, ke Surabaya, saya WA kawan saya yang dulu lama di Mesir. Salam pertama, Pak selesai yang pelapor, pripun kabari api wis mrempeng dina ora teko kene. Pergi ke Kampung Batak, orang Batak, Tapuli Utara, Tapuli Selatan. Pak saya tanya lagi kawan yang dulu sama kuliah, ini apa bahasa Bataknya? Biado, alak kita sasudena. Jadi begitu susahnya. Tapi dulu bila kita lihat ada seorang mufti dari Aceh menulis buku fikih, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara memotong kurban. Buku itu berjudul As-Siratul Mustaqim, tapi isinya pakai bahasa Melayu. Lalu kemudian buku itu dijelaskan lebih panjang lebar oleh mufti kerajaan Banjar, juga pakai bahasa Melayu, dengan buku berjudul Sabilal Muqtadin, Syarah Siratul Mustaqim. Orang Aceh, orang Banjar, dua pulau yang berbeda dengan bahasa berbeda, tapi disatukan oleh bahasa Melayu. Oleh sebab itu, bila ada orang berkata, kami begitu sampai ke airport, maka yang terlihat adalah ada gambar candi, ada gambar bunga, lalu bagaimana dengan kami Melayu? Maka penghormatan terbesar bagi bangsa Melayu adalah ketika bahasa mereka dipakai untuk komunikasi dari mulai Sabang sampai ke Papua. Bahkan sampai kalau kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah sekarang, banyak jamaah haji, jamaah umroh yang sebelumnya, bukan umroh yang tertipu iklan tadi, yang sebelumnya bertanya sama saya, Ustadz, saya ketakutan ini gimana nanti tanah suci bahasa Arab. Saya bilang tidak usah khawatir, tidak perlu kalian belajar bahasa Arab. Begitu pulang mereka senyum, betul Pak Ustadz, penjual pedagang di sana udah bahasa Indonesia semua. Jadi dalam hal ini bahwa ada perbedaan di antara kita, tapi lebih besar lagi persamaan di antara kita. Nata'awan bima tafaqna, mari kita bekerja sama dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna, adapun yang kita berbeda, maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Saya dengan Pak Erik dilihat tentu hampir tidak ada persamaan.
baju hitam, saya pakai baju hitam. Beliau pakai kain, saya pakai celana panjang. Tapi perbedaan itu tidak membuat kami lalu berpisah. Dan saya tidak ejek beliau. Justru saya puji beliau, lebih baik pakai baju hitam hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya hitam. Oh, Ustaz menyindir? Tidak, saya tak pandai menyindir orang. Saya termasuk Ustaz yang lurus-lurus saja. Kalau makan ikan gulama, jangan dimakan di dalam pinggan. Sebenarnya saya bisa berlama-lama, tapi saya takut ditenggelamkan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Masya Allah. Inilah dia tokoh perubahan Republika. Saya rasa ini udah tidak salah pilih ya. Baik, luar biasa. Semuanya humble ya. Ya, dan yang jelas hari ini semuanya takut ditenggelamkan sama Bu Susi kayaknya.